Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persekusi berarti pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah atau ditumpas. Sedangkan kata mempersekusi bermakna pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah atau ditumpas. Pada rentang sejarah Indonesia, memang hubungan antara PKI dan umat Islam, khususnya ulama dan santri, tidak harmonis. Dr. Tiar Anwar Batiar dalam pendahuluan bukunya Dari Kata Menjadi Senjata menukil buku benturan NU dan PKI pada tahun 1948 hingga 1965, menyebutkan bahwa sejak awal kemunculan PKI selalu dijadikan musuh paling utama. Lawan politik PKI oleh mereka biasa disebut dengan 7 setan desa. Maksudnya adalah tuan tanah, lintah darat, tengkulak jahat, tukang ijon, bandit desa, pemungut zakat, dan kapitalis birokrat desa. Tentu saja dengan menyebut pemungut zakat, maka otomatis umat Islam khususnya ulama dan kiai menjadi musuh sengit mereka. Karenanya tidak mengherankan jika ketegangan antara PKI dan ulama sebagai representasi umat Islam kala itu sering terjadi sejak berdirinya PKI sampai meletusnya G30 SPKI. Terutama bisa dibaca pada peristiwa pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Sebelum menyebutkan beberapa persekusi mereka terhadap ulama, ada dua hal yang biasa dilakukan mereka untuk meluapkan kebencian pada Islam dan pemeluknya, yaitu dengan membuat penistaan agama baik secara verbal maupun tertulis di media cetak atau dengan mempersekusi ulama dan juga santri. Sebagai contoh penistaan agama, seperti yang terjadi di Desa Pucang pada tahun 1960-an. Pak Alip bercerita, 6 bulan sebelum meletusnya G30 SPKI, terjadi konflik antara Ansor dan juga PKI. Pemicunya pada rapat terbuka, ada anggota PKI yang mengutip ayat Al-Quran surah 28 ayat 88, yang intinya segala sesuatu yang ada akan lenyap kecuali wajahnya atau Allah. Ayat itu tafsirnya dibelokkan oleh orang PKI. Segala sesuatu bakal hancur termasuk surga karena yang kekal adalah Allah. Karenanya dia mengatakan, jangan pernah percaya kepada orang yang menjanjikan surga karena mereka adalah pemimpin palsu yang membuat rakyat hancur. Karenanya mereka mengajak berjuang bersama PKI demi surga yang nyata di dunia. Karuan aja mendengar hal itu, orang Ansor tidak terima. Pembicara pun dilempari sesuatu, kemudian terjadilah konflik fisik yang akhirnya dilerai oleh polisi. Belum lagi penistaan-penistaan yang lain yang begitu membuat umat Islam gerang seperti menginjak Al-Quran, mengejek syariat, dan yang lain sebagainya. Adapun contoh persekusi terhadap ulama bisa dibaca pada kisah berikut. Pertama, dalam buku Lubang-Lubang Pembantaian, Pertualangan PKI di Madiun, yang diceritakan bahwa pada tanggal 17 September 1948, Kiai Hamzah dan Kiai Nurun asal Tulanggung dan Tegal Rejo berpamitan kepada Kiai Imam Mursiji Muttaqin, pemimpin Pondok Sabil Muttaqin Takeran, untuk mengajar di pesantren Burikan di Desa Banjarejo. Esok hari, pada Sabtu Wage 18 bulan 9 1948, pesantren Burikan diserbu oleh FDR atau PKI. Kiai Hamzah dan juga Nurun bersama para santri diseret ke Desa Batokan. Di daerah itu, kemudian semuanya dibantai oleh PKI. Yang kedua, Kiai Haji Imam Sofyan dipukul tengkuknya dan dimasukkan ke dalam sumur Cigrok. Saat itu
Beliau mengumandangkan azan dan korban yang dimasukkan di lubang pembantaian Cigrok paling sedikit berjumlah 22 orang. Di antaranya adalah Adaba, adalah guru dari Mesir yang ditugaskan mengajar di Takeran. Ketiga, pada 18 Oktober 1965, orang-orang PKI yang menyamar sebagai anggota GP Ansor, sementara anggota Gerwani menyamar jadi Fatayat NU di Desa Karangasem dan sekarang yaitu Yoso Mulyo, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi. Saat itu, mereka mengundang pengajian anggota Ansor yang tinggal di Desa Muncar. Tanpa curiga sedikit pun, undangan itu pun dipenuhi. Naasnya, pada acara itu, orang Ansor yang diundang disuguhi makanan beracun dan akibatnya 62 orang menjadi korban. Hanya sebagian kecil yang selamat dari kematian. Korban kemudian dimasukkan ke dalam lubang Dusun Cementuk, Desa Celuring, Kecamatan Celuring, Banyuwangi. Keempat, pada suatu malam pada bulan September 1948, setelah PKI melakukan pemberontakan Madiun di rumah Kiai Rokib di daerah Bangsri yang sekarang masih wilayah Magetan, didatangi oleh PKI. Terjadilah dialog antara mereka, "Apakah tidak salah menahan saya? Saya cuma guru ngaji," kata Kiai Rokib. Salah seorang yang lain menyahut, "Justru karena kamu guru ngaji, kamu yang menghalangi tujuan PKI." Akhirnya, para korban dibantai di sumur tua Soco, termasuk Kiai Rokib. Kelima, pada awal Oktober 1965, Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri sekonyong-konyong gaduh. Kial Mahrus Ali, pengasuh pondok pesantren terbesar di Kediri itu, mengatakan masa PKI dalam jumlah terbesar akan menyerang Kediri. Kiai Mahrus mendapatkan informasi rencana penyerangan PKI dan juga Komando Daerah Militer Brawijaya. Akhirnya, mereka pun bersiap-siap menghadapi serangan PKI. Masih banyak lagi contoh yang menunjukkan tentang persekusi PKI terhadap ulama, bahkan tokoh sekali berhamka dan kawan-kawan masyumi yang lain seperti Muhammad Nasir pernah merasakan persekusi mereka dengan fitnah yang keji yang menjombloskan mereka ke jeruji besi. Namun jika diteliti secara seksama, pola yang mereka lakukan pun sama, benci kepada agama dengan cara menistakannya dan mempersekusi ulama. Maka jangan salahkan umat Islam ketika persekusi yang terjadi dewasa ini kepada ulama dan kiai yang notabene hanif ataupun lurus, yang dianggap sebagai perpanjangan tangan dari PKI. Terlebih, pemerintah juga tidak bertindak dengan cepat untuk mengatasinya. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.